Potensi Kevin Dix susul naturalisasi Martin Paes. Gelandang Irak pantang remehkan timnas Indonesia. Cara jitu ASTY jelang lawan Iran. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan diri telah bertemu dengan Martin Paes dalam agenda makan malam. Keduanya bahkan telah banyak diskusi ringan dan kiper keturunan tersebut dipastikan akan menjadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Erick Thohir mengaku terharu lantaran membela timnas Indonesia merupakan keinginan Martin Paes sendiri. Selain Paes, sosok Kevin Dix dikabarkan bakal menjadi target baru Erick Thohir. Kevin Dix sejatinya sudah didekati PSSI namun belum ada respons yang pasti. Selain Kevin Dix, sejatinya ada beberapa nama yang menyatakan siap memperkuat timnas Indonesia seperti Ilyas Al-Haf dari FC Noah hingga Delano Ladan dari Top Os. Satu hal yang pasti, kehadiran Martin Paes merupakan berkah bagi timnas Indonesia. Diharapkan Martin Paes sudah dapat ambil bagian saat timnas Indonesia berjuang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain memastikan naturalisasi Martin Paes, Erick Thohir juga mengkonfirmasi Zain Patinama yang akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat menjelang Piala Asia 2023 Qatar. Sebelumnya, Zain Patinama mendapatkan izin dari Sintayong untuk meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki karena ada urusan keluarga. Mantan pemain Viking FK itu absen dalam 2 laga uji coba Indonesia kontra Libya. Zain sudah bergabung sebelumnya di TC, jadi waktu itu ibunya kurang sehat, jadi dia menemani ibunya. Saya rasa wajib mendukung keputusan tersebut. Tentu kami menunggu kapan akan bergabung. Infonya kalau tak ada perubahan 1 atau 2 hari sebelum pertandingan Piala Asia dimulai. Info terakhir yang saya dapatkan begitu. Tutur Erick Thohir. Iran sudah memasang target khusus saat jumpa timnas Indonesia dalam persiapan Piala Asia 2023. Asisten pelatih timnas Iran Hamid Motahari menyebut pertandingan menghadapi timnas Indonesia adalah laga krusial. Pasalnya laga melawan timnas Indonesia menjadi momentum tepat menuju puncak performa sebelum partai pertama mereka di Piala Asia 2023. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelatih kepala timnas Iran Amir Galenawi mengaku sudah menyiapkan strategi khusus saat berjumpa timnas Indonesia. Dirinya menyiapkan 2 tim saat berhadapan dengan skuad Garuda. Hal ini karena jarak laga melawan timnas Indonesia dengan pertandingan pertama Iran di Piala Asia 2023 cuma 4 hari. Untuk itu, para pemain harus dalam keadaan fit saat laga pertama Piala Asia 2023 melawan Palestina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan tengah mencari cara untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain timnas Indonesia yang mengalami penurunan. Hal itu setelah skuad Garuda menelan 2 kekalahan beruntun atas timnas Libya dalam laga uji coba. Sintayong memotivasi para pemain agar tetap memiliki semangat yang berlipat jelang bersua Iran. Sebab Iran bukan tim ecek-ecek yang kini bersatu sebagai tim peringkat kedua terbaik Asia setelah Jepang. Dengan kondisi tersebut menarik untuk menantikan duel timnas Indonesia kontra Iran. Meski digelar tertutup dan tidak disiarkan langsung oleh TV nasional, perkembangan skuad Garuda patut dinantikan. Pengamat sepak bola nasional Bung Toel kembali bersuara usai skuad Garuda mengalami rentetan hasil negatif jelang Piala Asia 2023. Berbeda dengan komentar-komentar sebelumnya, kali ini Bung Toel terkesan cenderung lebih berisik dan mulai mendesak federasi agar segera mengambil keputusan terkait ASTY. Pengamat berkacamata tersebut kembali mengungkit masalah kebutuhan Sintayong yang telah dipenuhi PSSI. Terlihat jelas dari lontaran-lontaran kalimat yang dilepaskan oleh Bung Toel. Dirinya sudah mulai gerah dengan pencapaian yang diraih oleh Coach ASTY. Rentetan hasil buruk yang didapatkan oleh timnas Indonesia belakangan ini seolah menjadi sasaran empuk bagi Bung Toel untuk menyerang ASTY secara verbal. Namun sayangnya dirinya tak menyadari bahwa sejatinya membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 saja sudah merupakan sebuah pencapaian yang besar untuk timnas Indonesia. Kisah perjuangan Sintayong di timnas Indonesia disamakan dengan Erik ten Hag bareng Manchester United. Aksi itu disampaikan salah satu netizen di media sosial yang tersulut emosi setelah Sintayong diminta diganti pelatih asal Belanda Giovanni van Bronckhorst. Hal tersebut terbukti dalam komentar unggahan Ketua PSSI Erick Thohir, akun netizen dengan nama @elkan_bagot7.
Komentar akun tersebut lantas mendapat respon salah satunya dari akun Instagram @andrianovatmiko. Akun ini bahkan membandingkan kinerja Sintayong dengan pelatih Manchester United Erik ten Hag. Pasalnya untuk musim ini, Manchester United terseok-seok di posisi 8 Liga Inggris 2023-2024 dan masih eksis di babak ketiga Piala FA 2023-2024. Barulah di akhir musim akan dievaluasi apakah Erik ten Hag layak menangani Manchester United di musim 2024-2025 atau tidak. Begitu juga dengan Sintayong yang nasibnya bersama timnas Indonesia akan ditentukan setelah skuad Garuda ambil bagian di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia U20 diagendakan menghadapi Uzbekistan dan Thailand di laga uji coba pada 26 dan 30 Januari mendatang. Menteri BUMN itu mengatakan tim asuhan Indra Syafri itu membutuhkan laga uji coba dengan lawan berkualitas. Hal itu untuk melihat perkembangan timnas Indonesia U20 selama TC. Erick Thohir pun membocorkan bahwa 2 laga uji coba akan dimainkan di ASU GBK. Namun ia berharap laga itu akan dipadati supporter untuk memberikan dukungan untuk skuad asuhan Indra Syafri. Pasalnya hal tersebut merupakan bagian dari agenda timnas Indonesia U20 yang akan mengikuti sejumlah turnamen pada tahun 2024. Turnamen yang dimaksud adalah Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Gelandang timnas Irak Bashar Resan menampik anggapan laga mudah melawan Indonesia pada fase grup Piala Asia 2023. 3 bulan lalu timnas Indonesia dilumat Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Basra. Skuad Singa Mesopotamia melesakkan 5 gol dan hanya kebobolan 1 kali. Resan yang mencetak gol pembuka ke gawang Indonesia menilai tim Merah Putih bakal tampil berbeda. Begitu pula Vietnam yang dikalahkan Irak pada ajang yang sama pada November 2023. Terlepas dari penilaian soal perkiraan laga lawan Indonesia dan Vietnam, Resan tetap menganggap Jepang bakal menjadi tim yang bakal memberi tantangan besar untuk Irak. Diketahui setelah menjadi juara di Jakarta 16 tahun lalu, prestasi terbaik Irak adalah mencapai babak semifinal Piala Asia 2015. Pengamat sepak bola Vietnam Tinh Minh Hieu beranggapan timnas Vietnam dinilai tidak perlu memasang target terlalu muluk di Piala Asia. Bila berhasil mengalahkan timnas Indonesia, hal tersebut sudah jadi sebuah keberhasilan. Menurut Minh Hieu, Vietnam tidak seharusnya mendapatkan tekanan yang begitu kuat jelang Piala Asia. Pasalnya saat ini, Vietnam diterpa masalah cedera pemain menuju Piala Asia. Beban Philippe Trouchi juga berat karena ia dituntut punya prestasi tinggi seperti pendahulunya Park Hang-seo. Dalam pandangan Minh Hieu, publik Vietnam harus bersikap realistis terhadap perjalanan Vietnam di Piala Asia 2023 mendatang. Tergabung di grup A Piala Asia 2004, timnas Indonesia sama sekali tak diunggulkan. Qatar, Bahrain, dan tuan rumah Cina jelas memiliki level yang lebih tinggi. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pada keikutsertaan ketiga Piala Asia, timnas Indonesia yang kala itu dihuni banyak pemain muda nyaris bikin kejutan. Pasalnya, skuad Garuda kala itu sukses membungkam Qatar yang dilatih Philippe Trouchi yang menjadi juara bersama Jepang di edisi sebelumnya. Kendati demikian, hal tersebut tentu menjadi kenangan manis yang bisa memberikan motivasi tersendiri bagi skuad Garuda. Terlebih, timnas Indonesia kembali akan menghadapi Philippe Trouchi yang saat ini tengah menukangi Vietnam. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.